Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Haleluya. Segenap hati kami, karena Engkau telah menyuruh anakmu Yesus Kristus Tuhan kami untuk melepaskan kami dari genggaman iblis, dosa dan maut. Kami mohon kepadamu, terangi dan kuasailah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami jangan memandang hina kepadanya karena kerendahannya itu. Tolonglah kami agar kami mengenal Dia Raja yang telah datang itu, yang harus disembah oleh semua umat manusia di dunia ini. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat yang ketiga. Yang tertulis di dalam Roma 16 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat ke-27, dan kita akan membacanya secara responsoria. Roma 16 ayat 25 sampai ke-27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya.
tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi pada segala bangsa untuk membimbing mereka pada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah bagi kita minggu ini. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202 ayat yang pertama. Marilah kita merenungkan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu pada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu.
karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu itu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat yang pertama dan kelima. Bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat bagi kita pada minggu ini, bahwa perayaan Natal, malam Natal tanggal 24 Desember akan diadakan di Caritas ini, dan ibadah akan dimulai pada pukul 18.30 sampai selesai. Ibadah hari Jumat, ibadah Natal 25 Desember, dimulai ibadah kita pada jam 10.30 seperti biasa sampai dengan selesai. Kemudian ibadah malam tahun baru tanggal 31 Desember dimulai pada pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dan ibadah 1 Januari tahun 2021 bertempat di Caritas ini, ibadah dimulai pada pukul 10.30 sampai dengan selesai. Yang kedua, bahwa pada tanggal 25 Desember akan diadakan perjamuan kudus dan baptisan kudus bagi anak-anak jemaat kita. Untuk itu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mempunyai anak untuk dibaptis dapat mendaftarkan kepada sekretaris jemaat kita. Demikian warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Terima kasih. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 2 dan 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi dan pekerti, itulah yang menyertai kita di saat membaca firman-Nya, merenungkan, dan yang memberikan kekuatan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu Advent yang keempat ini, firman Tuhan diambil dari 2 Samuel 7, ayat 1 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku tidak pernah diam di dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang
ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di dalam bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu, yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia telah melakukan kesalahan, maka aku menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan kepada anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah perjalanan yang panjang dan perjuangan yang diberkati oleh Allah kepada Daud, maka dia dapat menjadi seorang raja yang besar, mempunyai wilayah yang amat luas, bahkan punya nama tersohor. Tidak hanya di situ, ekonomi bangsa Israel juga sudah mulai pulih. Tempat kediaman raja atau istana sudah dibangun. Tempat para pengikut-pengikut raja juga sudah dibangun dengan baiknya. Itu boleh dirasakan dan boleh dinikmati oleh bangsa Israel melalui semua hasil pencapaian yang diraih oleh Daud selama ini. Maka dia merenungkan, maka dia melihat bahwa rumah Tuhan belum didirikan seperti rumah raja atau istana, atau rumah-rumah orang bangsa Israel. Rumah Tuhan masih berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau masih dalam bentuk tenda. Setelah dia membandingkan tempat tinggal, istana, rumah-rumah orang Israel dan rumah Tuhan, maka dia tergerak hatinya untuk mau mendirikan juga rumah Tuhan seperti rumah-rumah orang Israel yang permanen, yang akan dia bangun dengan kayu aras. Tekad dan keinginan ini amatlah baik, sehingga
dia menyampaikan keinginan ini kepada Nabi Nathan, bahwa dia mau berkehendak mendirikan bait suci supaya rumah Allah tetap tempat singgasana Allah, tetap tidak lagi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Keinginan dan kerinduan itu disampaikan oleh Raja Daud kepada Nathan. Dan Nathan sebagai nabi, penyambung lidah Allah, penyambung antara Allah kepada Daud, Daud kepada Allah. Maka dia mengatakan di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Nathan tidak melarang, tetapi Nathan malah menyetujui rencana yang baik itu dengan mengatakan Allah akan menyertai engkau dalam membangun bait suci. Setelah hasil pertemuan mereka, maka Nathan kembali ke tempatnya. Di dalam proses atau waktu kepulangan ini, di malam harinya Allah mendatangi Nathan. Maka Allah menyampaikan, memberikan tanggapan atas rencana Daud untuk membangun bait suci itu. Bahwasanya rencana yang dibuat, yang akan dilakukan oleh Daud itu, Allah katakan nanti atau tidak usah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari sinilah nampak Minggu Advent yang keempat tersebut dasar-dasar untuk menyatakan supaya Daud tidak membangun bait suci ini, memunculkan pengertian kepada kita, yaitu Minggu Advent. Kenapa Allah katakan nanti? Bukankah selama ini sudah dikatakan Allah, apakah aku pernah menuntut supaya dibangun bait suci tempat kediamanku? Apakah selama ini aku berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, dari satu tempat ke tempat lain, apakah aku tidak menyertai engkau dan tidak memberkati engkau? Bahkan aku juga memilih engkau Daud sebagai raja untuk orang Israel dari padang gurun. Allah menunjukkan bahwa keinginan Daud itu bukan atas keinginan Allah, tapi adalah keinginan daripada Daud sebagai orang yang dipilih Allah menjadi raja untuk bangsa Israel. Ada yang menarik dengan hal yang disampaikan oleh Allah ini kepada Nabi Nathan. Manusia boleh berencana, tapi untuk menghujud nyatakannya kembali kepada Allah. Manusia hanya merencanakan untuk sementara waktu, tetapi Allah rencananya berlaku sepanjang masa. Rancangan manusia tidak sama dengan rancangan Allah. Tapi rancangan manusia itu hendaklah kita bawa kepada Allah. Apakah itu sesuai dengan keinginan Allah? Kita punya rencana untuk merayakan Natal, maunya model demikian, tata caranya seperti ini, dan banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Kita sering berpikir
bahwa yang kita rencanakan itu adalah yang terbaik, yang mendatangkan sukacita. Tapi pernahkah kita membawa rencana-rencana kita dalam menantikan Tuhan Yesus Kristus dalam bentuk Natal itu, rencana-rencana kita untuk tahun 2021 yang kita anggap baik, kompromi antara jemaat dengan majelis, dengan pendeta, kemudian juga satu keluarga merencanakan bagaimana untuk merayakan Natal dan Tahun Baru ini, maka berbicara istri dengan suami, orang tua dengan anak, sehingga yang terpenting melalui firman ini dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus itu, apakah rencana-rencana kita tersebut kita bawa kepada Tuhan supaya Tuhan yang menjadikannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini sering orang menjadi kecewa karena rencana yang mereka sudah persiapkan dengan baik ternyata tidak terwujud nyatakan, ternyata sudah dibawa kepada Allah, tidak berlangsung dengan baik. Di sini terkadang muncul kekecewaan, muncul keputusasaan, muncul kebimbangan untuk melakukan yang terbaik, karena kita menganggap bahwa rencana kita adalah rencana Allah. Tapi pernahkah kita menyerahkan semuanya kepada Allah sehingga kita berkata, inilah aku, jadikanlah aku sekehendak-Mu ya Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam seluruh rencana di gereja kita, rencana di rumah tangga kita, rencana untuk masa depan anak-anak kita, rencana kita di tahun 2021 dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui Nabi Nathan Allah katakan, bukan Daud yang membangun, tetapi anaknya lah. Yang artinya di sini muncul dua pemahaman. Pemahaman orang sering katakan bahwa yang membangun bait suci itu adalah nanti anaknya Salomo, orang yang berhikmat, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang sudah dipersiapkan segala sesuatunya untuk pembangunan bait suci. Itu memang benar. Kalau kita lihat secara fisik, maka zaman Salomo lah bait Allah dibangun melalui persiapan-persiapan yang sudah dipersiapkan oleh bapaknya Daud. Tetapi kita ingat dengan kata istilah anak ini dalam minggu Advent yang keempat ini, dengan jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus juga adalah anak Daud. Itu boleh kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 32 sampai 33, maupun di dalam Matius 1 ayat 1 jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud. Disinilah fungsi daripada minggu Advent kita yang keempat ini, dikatakan kerajaan Allah yang kokoh selama-lamanya. Kita tahu bahwa kerajaan yang didirikan oleh Raja Salomo, maka pada zamannya setelah beberapa generasi maka diratakan oleh penjajah. Tetapi yang mau dikatakan anak Daud pada saat ini untuk kita adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Daud. Dialah yang mendirikan kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi berada di mana-mana. Tak kala Allah memuji, tak kala manusia memuji Allah, dimanapun
baik itu di Eropa, baik itu di Asia, di Afrika, bahkan di Eropa pun, di Arab pun, dengan jelas dikatakan bahwa kerajaan Allah itu kokoh selama-lamanya. Bukan dalam bentuk yang kita fisik, tetapi kerajaan Allah itu kokoh dan tetap berdiri karena ada orang-orang yang tetap setia memuji, memuliakan namanya. Inilah minggu Advent kita yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita dirikan kerajaan Allah yang kokoh selama-lamanya. Di mana kita berada, di mana kita hidup, di mana kita bekerja, di mana kita mencari nafkah, di sana hendaklah kerajaan Allah itu berdiri kokoh selama-lamanya melalui cara hidup kita yang menunjukkan kasih, yang setia kepada Allah, mengasihi sesama manusia, mengasihi terlebih-lebih Allah. Itulah makna minggu Advent kita yang keempat. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarkanlah kiranya firman-Mu ini menerangi hati dan pikiran kami untuk melakukan dan berkarya mendirikan kerajaan-Mu kokoh sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 112 ayat yang pertama. Persembahan kita diambil dari Yunus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan dan kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.